Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masih membahas tema 1 ya. Masih membahas tema 1 di subtema 3 pembelajaran yang keempat ya. Di situ ada siapa namanya sini? Edo ya, Edo. Kalau saya lebih suka manggilnya Kibu karena rambutnya kiribu, jadi lebih gampang dipanggilnya gitu. Perhatikan lingkunganmu, di sekitar kamu ada banyak hewan. Tahukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa? Oke, bacalah cerita berikut. Dari sini ada cerita yang bentuknya seperti komik ya. Plak! Anak burung itu jatuh ya. Karena burung kok nggak bisa terbang ya, karena memang dia masih kecil. Karena dia masih kecil, jadi dia belum bisa mahir dalam mengepakkan sayapnya untuk terbang di angkasa. Kemudian Edo melihat, ya ampun, kasihan anak burung ini, pasti ia terjatuh dari sarangnya. Edo pun mendekatinya, lalu dia bilang, aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Ya, karena Edo tahu, burung masih kecil itu belum bisa nyari makan sendiri, karena mau jalan juga susah, mau terbang juga boro-boro bisa. Ya, jadi dia masih harus disarang, karena makanan yang ia peroleh itu didapat dari ibu atau ayah si burung tersebut dalam mencari makanan. Si burung ini sendirian karena memang ayah atau ibunya itu lagi mencari makan untuk dia. Jadi tanpa pengawasan akhirnya dia pun jatuh, mungkin karena angin, mungkin saja karena gempa atau apa. Ya pokoknya dia terjatuh. Akhirnya Edo pun menyelamatkan burung kecil itu kembali kepada sarangnya. Oke. Tuliskan pendapatmu mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Edo terkait penerapan sila Pancasila. Nah, dari cerita tersebut, kira-kira Edo berhasil menerapkan sila Pancasila yang keberapa? Apakah Pancasila sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau yang kelima? Oke, misalnya kamu tuliskan tugasnya nomor 1 ya. Tugasnya 1 aja, kalian cukup cari sila keberapa, 1, 2, 3, 4, atau 5 yang telah diterapkan oleh Edo. Misalnya, kamu tulis sila Edo. Jawabannya, Edo telah menerapkan sila ketiga, yaitu apa dan kenapa? Edo telah menyelesaikan atau menunjukkan sikap Pancasila sila kedua, yaitu dan kenapa? Ya. Edo telah menyelesaikan sikap atau Edo telah menunjukkan perilaku sikap sila kedua. Kenapa? Sila ketiga. Nah itu kenapa? Sila keempat kenapa? Sila kelima kenapa? Tapi cukup 1 sila aja. Nggak usah kalian sebutin 5 sila semuanya. Ya. Jadi kalian cukup tuliskan 1 sila aja. Kira-kira nih Edo ini cocoknya sama sila keberapa sih? Dalam menunjukkan kegiatan ini nih, menolong burung seekor burung yang kecil terjatuh. Nah itu cocoknya sama sila keberapa dan mengapa? Oke, paham ya? Kenapa? Mengapa? Ya, Edo itu cocoknya menerapkan sila kedua. Kenapa? Edo itu cocoknya menerapkan sila ketiga. Kenapa? Nah karena jadi Edo itu cocok menerapkan sila yang misalnya ada sebuah cerita di sini Rian, ya Rian itu memberikan 2 buah permen untuk 2 orang temannya. Walaupun karena dia pun sudah makan permen. Kalau permen tinggal 2, dia memberikan 2 permen untuk 2 temannya. Rian telah melakukan penerapan sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena Edo bisa membagi rata, bisa membagi dengan adil 2 permennya kepada 2 temannya. Jadi nggak ada yang dikasih 2, nggak ada yang dikasih 2 dan nggak ada yang dikasih sama sekali. Ya. Lanjut. Kamu sudah belajar tentang penerapan sila-sila dari Pancasila ini. Kamu sudah menikmati cerita dalam bentuk komik. Tahukah kamu apa yang dimaksud komik? Ya, jadi sekarang kita nggak usah bikin komik ya karena kemarin ini pas hari Senin, kamu sudah membuat sebuah poster. Di pembelajaran sebelumnya, temanmu sudah memberi komentar pada kesimpulan yang kamu buat. Ambillah komentar temanmu, pelajari lagi komentarnya, diskusi dengan teman-teman, komentar. Ya, karena memang kita masih PJJ, jadi kita nggak butuh
bukan nggak butuh teman ya. Jadi dalam pembelajaran ini saya anggap kalian mengerjakannya sendiri tanpa ada bantuan teman. Jadi nggak bisa ditukar sama teman sebelah kamu juga ya. Lanjut. Bacalah teks berikut dan buatlah kesimpulannya. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati putih cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai disambung dengan tangkai bunganya. Oke? Jadi tugas yang pertama kalian tadi kan suruh mencari ini nih. Kira-kira ini cocoknya sama sila keberapa? Cukup satu aja. Walaupun ternyata di sini tuh ada lebih dari 3, kayaknya 3 yang cocok. Tapi cukup satu aja kalian. Sekarang kalian buat suatu kesimpulan dari teks bunga melati tersebut. Baru 2 ya tugasnya. Kesimpulannya apa? Kalian baca ini dan kesimpulannya apa? Baca yang teks ini, baca teks ini, lalu kesimpulannya apa? Lanjut. Kita langsung, jadi hari ini cuma 3 soal ya. Kita langsung buat soal halaman 144. Ya, di sini saya sudah memberikan contoh. Buatlah soal cerita dengan menggunakan operasi hitung di atas. Jadi di sini 9 tambah 3 kali 6 dikurang 4 sama dengan 23. Itu sudah ada jawabannya, jadi kalian tidak perlu mencari jawabannya lagi. Kalian diminta untuk membuat cerita. Nah, di sini saya contohkan dengan soal yang berbeda. Kalau misalnya sama, nanti kalian tiru nanti. Nah, di sini nih, 4 tambah 2 dikali 7 dikurang 5. Kalian selesaikan dulu, ya ibarat kata kalian selesaikan dulu yang perkalian. 2 dikali 7 sama dengan 14, ditambah 4 sama dengan 18, dikurang 5 sama dengan 13. Jadi, ceritanya, aku memiliki 2 kantung permen yang di dalam setiap kantungnya terdapat 7 permen. Aku memiliki 2 kantung. 2 dikali 7, jadi ceritanya begitu. Aku memiliki 2 kantung permen yang di dalam setiap kantungnya terdapat 7 permen. Siang hari saat ayahku pulang dari bekerja, ayah memberiku 4 permen. Jadi pas siang-siang tuh, pas ayahku pulang, ayah tuh ngasih aku permen lagi. Jadi permen aku 14 tambah 4, 18. Kemudian saat aku bermain dengan 4 temanku, yaitu Ulis, Udin, Soleh, dan Muhlis, kami masing-masing memakan 1 permen. Kami masing-masing ya. Jadi Udin, Ulis, Soleh, dan Muhlis itu kan 4, sama si akunya tadi jadinya 5. Nah, jadi memakan masing-masing 1 permen, dia bersama 4 temannya makan 1 permen, totalnya 5, jadi dikurangnya 5. Saat aku pulang dan menghitung sisa permenku, ternyata masih berjumlah 13 permen. Nah, jadi kalian di situ ada soal cerita, ada 9 tambah 3 kali 6 dikurang 4 sama dengan 23. Nah, kira-kira kalian harus bikin ceritanya yang menerangkan tentang soal tersebut apa aja, ya. Bikin ceritanya sekreatif kalian, oke? Jangan permen lagi, oke? Jangan permen lagi. Permen udah cukup buat saya. Misalnya kalian bisa apa yang lain ya. Tapi kalau bisa ceritanya jangan persis sama. Ya, jadi saya dekatkan dulu kameranya. Saya berikan contoh soalnya. 4 tambah 2 kali 7 dikurang 5 sama dengan 13 ya. Di sini kita fokus dulu ke angka 2 dan ke perkaliannya. Kalian selesaikan 2, biasa ya, kita kali bagi tambah kurang. 2 kali 7 sama dengan 14, tambah 4 sama dengan 18, dikurang 5 sama dengan 13. Ceritanya, aku memiliki 2 kantung permen, yang di dalam setiap kantungnya terdapat 7 permen. Jadi ada 2 kantung permen, yang di dalam setiap kantungnya ada 7 permen. Siang hari saat ayahku pulang bekerja, ayah memberiku 4 permen. Kemudian saat aku bermain dengan 4 temanku, berarti aku dan 4 temanku berarti jumlahnya 5. Kami masing-masing memakan 1 permen. Saat aku pulang dan menghitung sisa permenku, ternyata masih berjumlah 13 permen. Ya. Contohnya nih, kalian bisa jeda. Oke. Ya cukup, jadi di pembelajaran 4 di PB, jadi tema 1, subtema 3, pembelajaran
4 ini hanya ada 3 soal. Yang pertama, ya, tugasnya di pembelajaran 4 subtema 3 tema 1 ini cuma ada 3 soal. Yang pertama, kalian cari kira-kira Edo yang keribut tadi itu dalam menolong burung, cocoknya dia tuh kira-kira menerapkan sila yang keberapa dari Pancasila. Walaupun ternyata jawabannya ada 3 dari sila yang dia terapkan, tapi kalian cukup sebutkan 1 dan kenapa alasan kalian memilih sila tersebut. Misalnya kalian milih dia tuh Edo itu menerapkan sila yang kelima. Nah, kenapa? Kenapa kok menerapkan sila yang kelima? Berikan alasan kamu gitu. Langsung nomor 2, soal yang nomor 2 itu kalian bacalah teks tentang bunga melati tadi yang di buku tema ya. Lalu kalian tulis kesimpulannya. Dan yang ketiga, ini kalian gak suruh ngitung, cuman kalian suruh bikin soal cerita saja. Ceritanya saja gimana, soalnya udah ada, kalian tinggal ceritakan tuh kira-kira bagaimana. Oke? Ya, jangan lupa tulisnya kalau bisa menggunakan pulpen agar tidak berbayang saat dipotokannya. Fotonya itu benar-benar fokus sama tulisannya, jangan sama bukunya. Bukunya satu itu nggak usah kelihatan juga nggak apa-apa. Jadi kalian fokus itu sama tulisan kalian dan usahakan kalian jelas melihatnya. Kalau kalian jelas melihatnya, otomatis saya juga jelas dalam melihatnya. Biasa kirimkannya ke WA saya melalui Japri ke guru kelas kamu. Lanjut, apalagi ya? Sudah ya, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like video ini dan komen kalau perlu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang atau apa, silakan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.